Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Masuk ke dalam general reading ya, seperti biasanya. Pembacaan umum, energi banyak orang. Judulnya tetap sama. Kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini ya. Judulnya boleh sama, isinya kita nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat sama-sama ceritanya seperti apa. General reading, pembacaan umum, energi banyak orang, nggak bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja. Pembacaannya juga bisa vice versa, energinya yang ketarik. Bisa energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Ya, silakan disesuaikan. Yang jelas ceritanya masuk atau enggak dengan cerita kalian. Kalau tidak berarti bacaan ini bukan untuk kalian, mungkin untuk yang nonton ya, yang lainnya. Dan kalau ini ingin pembacaan untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, kalian bisa personal reading di saya. Pembacaannya itu berbayar dengan video call, interaksi langsung dengan saya, dengan video call WA ya. Untuk pendaftarannya nanti lewat Mbak Tia, admin saya. Caranya untuk bisa menghubungi Mbak Tia ada di deskripsinya setiap video saya ya, yang di YouTube. Ada di deskripsinya caranya. Oke. Kita lihat dulu kisahnya seperti apa ya teman-teman, dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Ceritanya apa? Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, ya, share. Juga yang sudah follow Instagram juga TikTok. Kalau yang di TikTok hanya cuplikan dari potongan video lengkap saya yang di YouTube ya. Kalau di sana cocok, kalian bisa langsung ke YouTube. Yang belum jangan lupa di subscribe, like, ya, comment, share, dan bunyikan tanda loncengnya. Kita lihat ya, ceritanya apa? Saya turunkan dulu ya, supaya enak. Waduh, kok konflik terus ya akhir-akhir ini? Konflik. Sebenarnya hubungan harmonis, tapi ada konflik. Kita lihat lagi ya nanti ya, lebih dalam lagi. Ceritanya karena apa? Mungkin salah satu banyak maunya. Banyak pilihan juga. Di sini ada Four of Swords. Four of Swords ini adalah proses-proses energi, proses untuk sementara istirahat dari satu hubungan, mungkin dari komunikasi juga, sedang rilis ya, melepaskan segala sesuatu yang sifatnya membuat penat. Ya, ini di sini ada energi kelelahan dan ingin nyaman dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ya, oke. Kita lihat. Six of Wands dan Four of Pentacles. Oke. Di sini memang beberapa dari kalian ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan itu orangnya itu gini loh. Selain dia itu punya banyak mau, dia itu orang yang ingin apa ya? Mungkin orang ini dulunya itu mengalami masa-masa yang sukses, masa-masa jaya ya. Dan dia ingin mengembalikan masa itu sekarang. Ya. Salah satunya itu ya. Yang kedua, orang ini memang gila hormat. Artinya dia itu nggak mau tampak lemah, tampak nggak punya. Jadi dia mungkin tipikal orang yang mungkin terbiasa dielukan orang, dikagumi orang, mungkin dia juga idola, mungkin panutan juga ya. Dan orang ini ingin mencapai sesuatu yang sifatnya ideal dari sudut pandang dia, ideal ya. Termasuk di dalamnya adalah ideal dalam hal hubungan. Nah, oke, lanjut ya. Di sini ada Four of Pentacles ya. Tapi di sini ada salah satu di antara kalian itu inginnya nggak perlu dipandang orang gimana. Yang penting kita gitu loh. Kita yang menjalani hubungan tanpa memperdulikan orang di luar hubungan kita. Apa komentarnya, apapun komentarnya nggak usah dipeduliin, nggak usah terpengaruh. Yang penting kita harmonis gitu loh. Paham ya? Paham? Oke. Di sini Ace of Swords. Di sini sebenarnya entah kalian
entah seseorang yang kalian pikirkan ini sebenarnya punya sifat yang cuek, nggak peduli sebenarnya omongan orang, ya. Inilah yang membuat konflik ini, konflik. Kenapa kamu selalu dengarkan kata orang, ingin tampak gimana? Yang penting kita ini nyaman, ya. Nggak usah peduliin apa kata orang. Nah, itu ceritanya teman-teman. Jadi silakan disesuaikan ya. Apakah cerita ini masuk ke dalam kisah kalian? Kalau tidak berarti bacaan ini untuk orang lain. Kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana lebih cocok. Ada yang lebih cocok ya. Kita lihat inisialnya ya teman-teman. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan. Ini hanya tambahan. Kalau nggak ada nggak masalah. Yang penting kartunya ada ya, bacaannya sesuai. Oke, saya kira cukup. Nggak banyak ya. Apakah mau ditambah supaya lebih maksimal? Kok mencong kabeh? Oke. Tambah ya, supaya pasin. Ini inisialnya silahkan disesuaikan ya. Kalau nggak ada, tidak masalah. Kalau untuk zodiaknya gimana? Saya baca dari sunnya saja ya teman-teman ya. Sun, zodiaknya ada Wands, Wands-nya Cups banyak, Swords ada, Pentacle semua ada. Tapi yang lebih banyak, lebih banyak itu Leo, Aries, Sagittarius sama Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi Gemini, Libra, Aquarius dan Capricorn, Virgo, Taurusnya juga ada ya. Gemini, Libra, Aquarius juga lumayan banyak ya. Jadi yang sedikit cuman Capricorn, Virgo, Taurus, semua ada seperti itu. Oke, kita lihat ya langsung kondisi seseorang yang sedang berkonflik dengan kalian dengan permasalahan yang seperti tadi ya. Kondisi dia seperti apa saat ini? Apakah dia memikirkan kalian? Apakah dia nggak mau tahu? Coba kita lihat ya. Kondisi seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Oke. Dia punya harapan untuk mengharmoniskan hubungan. Walaupun saat ini dia menjauh, rupanya dia ingin yang namanya baikan lagi. Paling tidak minimal ketemu. Kemudian di sini ada sesuatu siklus kehidupan yang dia hadapi terkait dengan setelah dia mencari ketenangan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, siklus atau suatu transformasi di dalam hidupnya ya. Karena ternyata berkonflik dengan kalian menimbulkan keresahan, kemudian menyebabkan kepikiran. Satu lagi. Dan dia bucin. Hampir mirip energinya. Gini kalau setiap hari. Biasanya masih mirip-mirip.
Kapan itu ya? 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu. Cinta segitiga terus. Dia ingin membahagiakan kalian ya. Ingin ketemu, ingin seneng lagi. Kondisi dia rindu ya. Perasaannya gimana? Kalau dari sini sih sudah kelihatan kalau dia masih cinta dong. Tapi kita pastikan lagi ya. Perasaan dia kepada kalian. Iya nih. Orangnya banyak mau ya. Tapi dia sudah mengambil pelajaran kok, bagus lah. Dari perenungan atau setelah jeda beberapa waktu setelah ngambek ya. Itu dia belajar. Jadi kalau kalian yang ngikuti konten saya kemarin sama kemarin lusa ya. 2 konten saya sebelumnya itu ceritanya kan ngambek ya, ngambek. Ngambek itu ternyata di dalam ngambeknya dia banyak mengambil pelajaran seperti itu. Berpikir. Oke, perasaan dia masih dia rahasiakan. Dan dia masih mempelajari. Sembari mempelajari, dia sudah ada keinginan, ada energi-energi untuk menuju kalian. Ya, ingin berkabar dan berkabarnya dengan kalian karena dia merasa kalian adalah pasangannya. Oke. Lanjut. Dia sangat cinta sama kalian, mirip dengan yang kemarin. Energinya masih mirip. Mungkin orang yang sama ya yang nonton. Yang lagi konflik. Oke. Masih ada halangan, tapi apa kira-kira yang menjadi halangan dia, kita lihat ya. Oke, dia ingin berkabar ya. Cinta udah nggak betah, nggak kabar-kabaran. Oke, kita lihat ya. Lagi halangannya apa? Halangannya seorang laki-laki. Oke. Dia merasa kesepian. Oke. Dia merasa karena kenyamanan itu adanya bersama kalian, bukan berpisah dengan kalian, bukan tanpa komunikasi dengan kalian. Halangannya adalah seorang laki-laki atau energi maskulin. Kita lihat siapa dia, energi maskulinnya yang menjadi halangan atau rintangan untuk bisa berkabar, untuk setelah dia berpikir kan ini ke kalian, tapi masih ada halangan. Halangannya ada seseorang yang menyebabkan dia itu sulit menuju kalian. Ya, coba apa? Men, ini ya, kita lihat. Saya ambil 3 aja. Atasan bisa seseorang men ya, memang ini yang membuat dia itu diberikan satu saran-saran untuk bangkit ya. Mungkin dari kacamata seseorang yang mempengaruhi dia ini, kamu nggak usah deh sama kalian gitu ya, sama kalian, sama penonton yang nonton ya. Kamu harus bangkit, nggak usah sama dia. Ada yang mempengaruhi, atau mungkin ini terhalangnya oleh tugas ya, dimana dia mungkin bisa seorang yang kerja di kantoran ya, atau pegawai swasta, pegawai negeri, bisa tentara, polisi ya. Kalaupun bukan juga masih masuk kok. Tapi seseorang mungkin ini bisa teman atau mungkin atasan ya, yang memang menyita waktunya juga bisa terkait dengan pekerjaan. Jadi mungkin fokusnya ke orang ini atau ke pekerjaan. Nah, fokusnya orang ini lebih ke pekerjaan ya. Udah fokus ke pekerjaan atau mungkin memang memberikan tugas yang banyak. Sehingga orang ini terfokusnya lebih ke sini, bukan ke hubungan. Kalaupun konflik ya, dia punya keinginan tapi sebentar saya mau selesaikan ini dulu. Seperti itu. Loh kan? Ini dia. Oke. Bisa dia, bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa kalian ya. Main male, karena main ya, bisa penonton, bisa yang dipikirkan oleh penonton, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sudah jelas halangannya, perasaannya sudah, kemudian
kondisi dia saat ini ya, kepikiran kalian tapi masih belum bisa menuju kalian ya, bisa masalah pekerjaan, bisa dipengaruhi oleh orang lain bisa ya, atau energi ya, energi yang lain yang membuat dia itu menunda untuk menuju kalian. Sekaligus dia masih mempelajari juga, masih mengambil pelajaran dari jauhnya dengan kalian, betapa dia kesepian, betapa dia tidak bisa berkabar dengan kalian. Tapi ada hal lain juga yang membuat dia belum segera menuju kalian karena ini. Seperti itu ya, jelas? Oke, kita lanjut untuk perasaannya sudah, energi dia ya, keinginan dia, harapan dia, atau pesan yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Kita lihat. Nanti kartuku. Oke. Isi hatinya kepada kalian. Isi hatinya kepada kalian. Isi hatinya kepada kalian. I am becoming a better person tuh kan. Dia mengambil pelajaran dan dia mungkin ingin sadar ya. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Terutama untuk hubungan ini gitu. Kita lihat lagi ya. Cross the line ya. I know that I cross the line. Cross itu berseberangan bisa ya. Saya tahu saya itu tidak sependapat, atau mungkin cross the line itu tidak sebentar. Saya tanyakan dulu ya supaya nggak salah ya. Oke, lanjut. Memang saya nggak pinter bahasa Inggris. Dan saya juga nggak mau sok tahu soal bahasa Inggris ya. Ini bisa dua sih kalau saya pikir ya. I know that I cross the line with you. Saya mungkin bersilang pendapat gitu bisa. Atau mungkin saya melewati batas ya terhadap dirimu juga bisa. Ya, seperti itu yang ingin dia sampaikan. Oke, lanjut ya. Di hatinya kepadamu. I'm so attracted to you. Saya sebenarnya sungguh tertarik padamu. Iya, ini energinya sebenarnya sudah ketarik untuk menuju kalian. Tapi masih ada hal lain ya. Bisa pekerjaan, bisa pengaruh orang lain. Seperti itu. Ya, seperti yang di awal tadi, hubungan kalian ada pengaruh dari luar. Mungkin bisa lingkungan kerja juga bisa ya, atau mungkin pekerjaan yang mempengaruhi. Yang jelas orang ini adalah orang yang ingin ada apa ya, ada pencapaian usaha yang sukses, yang dilihat orang gimana gitu loh. Isi hatinya padamu. I bury myself in work to forget you. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk bisa melupakan kamu. Aku menghindar bisa. Saat saya melihat kamu dengan seseorang, orang ini ada cemburunya, ya, ada cemburunya. Mungkin kamu memang punya orang lain, sehingga kadang-kadang dia cemburu. Oke. Just being near you is intoxicating. Sebenarnya dekat dengan kamu itu jadi toksik. Dia mau bilang seperti itu sih. Dia bilang kalian toksik atau hubungan kalian toksik, tapi dia nggak bisa melupakan kalian. Atau kalian yang bilang dia toksik ya, merasa hubungan ini toksik, tapi nggak bisa melupakan loh. Kadang-kadang disibukkan dengan pekerjaan, tapi tetap aja inget ya. Seperti itu. Kemudian, I wish I could take back my word.
Nah, jadi dari konflik-konflik itu dia menyadari seperti yang saya bilang tadi ya, dia mempelajari, dia ada mungkin sedikit penyesalan. Saya berharap saya bisa menarik perkataan saya lagi. Ya, di sini ada energi-energi penyesalan dari si dia ya. Oke, seperti itu. Mungkin dia tidak membiarkan kalian mendekat dulu, ya. Mungkin karena dia masih ya itu tadi ada pekerjaan, ada pengaruh hal yang lain, dia masih mempelajari lebih dalam lagi tentang hubungan ini ya, masih butuh space. Jadi kalau kalau kalian menanyakan bahwa apakah saya perlu untuk mendahului ya setelah konflik ini saya yang minta maaf duluan atau saya hubungi duluan, nggak perlu. Nanti dia setelah ini ya, setelah dia mempelajari dan sebagainya, ada keinginan dia menuju kalian. Seperti itu. Oke? Sampai sini kita lihat ya. Kalau dalam hubungan ini ya ceritanya seperti ini, solusinya gimana sih? Kalau ditanyakan tadi ya, apakah saya perlu menghubungi? Nggak perlu. Ya, kalau sarannya dari semesta nggak, dari kartu nggak perlu, biarlah dia aja ya. Kemudian saran yang lain aja ya, saran yang lain. Kita lihat saran untuk kalian, pesan semesta untuk kalian yang masuk dalam cerita seperti ini. Apa yang harus saya lakukan Bunda menghadapi dia atau menghadapi situasi yang seperti ini? Kita lihat ya. Kartu tarot itu yang penting gini-gininya sih kalau menurut saya. Kalau kalian gimana? Apa lebih penting ramalannya? Tapi saya bukan peramal nih. Ya opo. Oke, kita lihat ya. Easy does it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. Jadi sebenarnya yang penting sekarang ini kesehatan kalian. Kalian pedulikan kesehatan kalian. Jangan terlalu banyak kepikiran, terutama dengan terfokus dengan masalah hubungan dengan orang ini. Ya, gimana nggak kepikiran, konflik dan sebagainya. Memang nggak enak. Ya, gak nyaman kepikiran, tapi berusahalah untuk isi das it ya, mengerjakan segala sesuatunya yang mudah-mudah dulu aja, jangan selalu terfokus dengan masalah ini ya. Kemudian yang lebih penting adalah kesehatan kalian, kebahagiaan kalian, dan kemakmuran kalian. Pikirkan, jangan mikirin ini terus tapi lupa, gak bisa tidur, gak mau makan, males diajak happy-happy sama temennya ya, kemudian males cari uang. Jangan ya. Oke. Karena itu sebenarnya juga itu lebih penting. Define life purpose, trust the sign and your inner guidance which are leading you to fulfillment. Sebenarnya semesta itu sudah membimbing kalian, memberikan petunjuk kalian untuk dan memberikan sign atau tanda supaya kalian itu dalam kehidupan yang fulfillment. Fulfillment itu berkecukupan, tercukupi, terlengkapi, bukan hanya masalah materi ya. Kebahagiaan, kesehatan, sudah diarahkan untuk seperti itu. Cuman mungkin energi kalian belum sevibrasi dengan pesan-pesan positif. Sehingga kalian mungkin lebih fokus ke hal-hal lain. Terutama hal-hal ini ya, terfokus dengan konflik ini tadi. Apakah dia mau memaafkan? Kalau saya lihat sih dari sini dia mau memaafkan kok. Dia justru malah lebih banyak mempelajari, mengambil hikmah dari konflik di antara kalian. Kita lihat ya. Okay. Progress not perfection. Don't compare yourself to other or judge yourself. Instead focus on how far you've come and all that you've learned. Jadi gini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain ya, atau menghakimi atau menilai dirimu sendiri sesuai dengan kacamata kalian sendiri. Sebaiknya kalian itu fokus bagaimana kamu apa yang terjadi dan bagaimana kamu bisa mengambil pelajaran. Jadi sebenarnya pesannya adalah sama-sama kalau dia mengambil pelajaran dari konflik ini, mengambil sisi positifnya, hikmah positifnya, sebaiknya kalian juga seperti itu. Kalau masalah progres, pencapaian,
ya. Jangan selalu mengharapkan sesuatu yang perfect, ya. Nggak ada di dunia ini yang perfect, ya. Semua itu sudah diatur. Kalau kalian berharap perfect, seperfect apa juga kalian, kan gitu. Jadi sarannya mungkin gak usah membandingkan dengan kisah orang lain atau membandingkan dia dan kalian. Gak usah, dalam hubungan gak ada menang kalah kok. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kalau itu menyangkut masalah perasaan, ya. Ya kalau yang namanya salah ya salah, Bunda. Oke, tapi kita nggak bisa membuat orang memahami bahwa pemikiran kalian betul, ya. Karena setiap orang juga punya pemikiran sudut pandang betul menurut masing-masing, gitu. Ya, kalau tetap bersikeras atau bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing kan nggak akan ada ketemunya gitu. Dan namanya hubungan kan harus menyamakan visi dan misi. Kalau tidak sama ya nggak akan pernah bisa nyaman hubungannya. Itu aja sih. Itu kalau itu yang terakhir kata saya gitu. Terserah. Semuanya pilihan. Hidup kalian yang menjalani, kebahagiaan juga kalian yang merasakan ya. Dan kalian yang harus mencari kebahagiaan untuk kalian sendiri. Kebahagiaan itu bukan dari orang lain, ya. Orang lain membahagiakan kalian atau hal di luar diri kalian yang membahagiakan kalian itu bonus, ya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Diambil positifnya, kalau nggak cocok, saya mohon maaf. Mungkin memang ini bacaannya general sih ya. Sekali lagi kalau yang ingin personal reading, pembacaan pribadi, privat ya, dengan video call. Saya nanti yang video call, bacaannya langsung dengan saya, interaksi langsung ya dengan video call WA. Pembacaannya berbayar, pendaftarannya caranya dengan Mbak Tia ya, nanti admin saya. Nomornya Mbak Tia ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe. Bye bye.